Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Saputra, NPM 1914151036, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang perilaku dan jelajah harian orangutan Sumatera dengan nama latin Pongo abeli lesson 1827. Rehabilitan di kawasan cagar alam hutan pinus Janto, Aceh Besar. Adapun pokok pembahasan pada PowerPoint ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Pendahuluan. Populasi orangutan Sumatera atau Pongo abeli lesson 1827 di alam menghadapi ancaman kepunahan. Penurunan populasi orangutan diperkirakan mencapai 30-50%, bahkan bisa mencapai lebih dari 80%. Penyebab utama penurunan populasi di alam adalah kerusakan habitat akibat illegal logging, kebakaran hutan, dan pemburuan liar. Adapun upaya konservasi yaitu menetapkan orangutan sebagai satwa yang dilindungi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa, dan melakukan rehabilitasi terhadap orangutan Sumatera yang telah disita dari masyarakat yang memelihara secara ilegal, perdagangan ilegal, dan penyelundupan. Tujuan penelitian: mengetahui proporsi waktu dalam perilaku harian utamanya dan daerah jelajah harian oleh orangutan rehabilitan yang dilepas liarkan di kawasan cagar alam hutan pinus Janto. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Berikut gambar peta lokasi penelitian di kawasan cagar alam hutan pinus Janto. Pengumpulan data dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari 6 Desember 2012 sampai 30 Januari 2013, di cagar alam hutan pinus Janto, Aceh Besar. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis untuk mencatat perilaku orangutan, dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah orangutan Sumatera, terdiri dari 4 ekor orangutan jantan dan 4 ekor orangutan betina dengan kisaran umur 5-8 tahun. Metode. Berikut tabel data individu, jenis kelamin, umur, waktu pelepasan, serta lama masa reintroduksi orangutan Sumatera rehabilitan yang menjadi objek penelitian. Metode instantaneous sampling mencatat setiap perilaku individu per 2 menit, kemudian dilakukan tabulasi data. Pengamatan perilaku mengikuti individu orangutan mulai di pagi hari, jam 5.30 sampai 7.00 WIB, sampai individu tersebut membuat sarang untuk tidur, jam 17.00 sampai 18.30 WIB. Perhitungan area jelajah harian dilakukan dengan menggunakan analisis minimum convex polygon atau MCP dalam ARC GIS 9.3. Hasil dan pembahasan. Perilaku harian. Gambar 2, persentase 5 aktivitas utama individu orangutan Sumatera rehabilitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa istirahat merupakan aktivitas dengan proporsi tertinggi, 47,32%, diikuti makan 37%, bergerak 14,75%, sosial 0,52%, dan bersarang 0,41%. Gambar ketiga, persentase frekuensi perilaku harian masing-masing individu orangutan rehabilitan di cagar alam hutan pinus Janto.
Aktivitas istirahat merupakan jenis aktivitas yang paling sering dilakukan oleh 6 individu orang utan, yaitu Ruben, Tono, Pinky Boy, Coti, Jackie, Billy, dan Pungut. Menurut Galdika 1984, aktivitas yang dilakukan orang utan yaitu: pertama, aktivitas makan 60,1%, kedua, aktivitas istirahat sebanyak 18,2%, ketiga, aktivitas bergerak 18,7%, keempat, kopulasi 0,1%, kelima, seruan panjang atau long call 0,1%, keenam, perilaku agresi 1,3%, ketujuh, aktivitas bersarang 1,1%. Gambar 4, presentase frekuensi rata-rata perilaku harian orangutan rehabilitan berdasarkan jenis kelamin. Aktivitas makan individu betina lebih tinggi, yaitu 40,15% daripada individu jantan, yaitu 31,96%. Aktivitas bergerak individu betina lebih tinggi 14,69% daripada individu jantan, 9,38%. Aktivitas istirahat individu jantan lebih tinggi, yaitu 58,35% dibandingkan individu betina, yaitu 44,69%. Deskripsi frekuensi penggunaan waktu untuk berbagai jenis, perilaku dan durasi reintroduksi. Berikut gambar 5 frekuensi rata-rata perilaku orangutan rehabilitan menurut masa reintroduksi. Daerah jelajah harian. Tabel 2, luas area jelajah harian individu orangutan Sumatera rehabilitan selama 7 hari pengamatan. Hasil perhitungan daerah jelajah harian orangutan jantan Sumatera rehabilitan diperoleh luas area jelajah harian orangutan atau daily range berkisar antara 0,7 hingga 26,2 ha. Hasil penghitungan daerah jelajah harian orangutan betina Sumatera rehabilitan diperoleh luas area jelajah harian orangutan atau daily range berkisar antara 4,2 hingga 17,1 ha. Rata-rata luas area jelajah ha. Jantan yaitu 9,15, betina 7,98 ha. Range area jelajah ha. Jantan yaitu 25,5 ha, betina 12,9 ha. Gambar 6, peta jelajah harian individu-individu orangutan rehabilitan jantan. Jelajah harian orangutan rehabilitan memiliki overlap satu sama lain. Overlap antar individu juga terjadi pada individu-individu dengan jenis kelamin jantan dan betina. Dari peta tersebut menunjukkan bahwa overlap pada setiap individu pada masing-masing jenis kelamin terjadi pada orangutan rehabilitan. Hasil penelitian menunjukkan area jelajah harian relatif kecil. Hal ini ada kaitannya dengan perilaku makan orangutan rehabilitan dan faktor produksi buah. Penelitian dilakukan pada bulan Desember Januari. Produksi buah berkurang sehingga orangutan rehabilitan akan terganggu pada pakan dari teknisi. Hal ini mengakibatkan pergerakan orangutan rehabilitan lebih banyak di area sekitar kandang untuk menunggu pakan dari teknisi dibandingkan mencari pakan di hutan, sehingga area jelajah harian orangutan tidak luas. Kesimpulan. Luas area jelajah harian orangutan Sumatera rehabilitan berkisar mulai 0,7 sampai 26,2 ha dan memiliki overlap antar individu dengan jenis kelamin yang sama. Kemampuan adaptasi terhadap lingkungan baru oleh orangutan rehabilitan memberikan dampak pada perilaku bergerak dan mencari makan yang pada akhirnya mempengaruhi luas area jelajah hariannya. Berikut adalah referensi saya untuk membuat PowerPoint ini. Terima kasih, sekian penjelasan PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.